Lihat. Dari Oke, udah ya. Jadi sebenarnya juga agak dari gue sendiri agak kurang menguasai sebenarnya dari tadi belajar metnom. Jadi mungkin kedepannya kalau misalnya ada kesulitan boleh dikoreksi, dibantu ya. Nah jadi tadi ada saran buat tutor hari ini. Jadi kita bakal ngerangkum total semua dari materi yang diajarin di setiap minggunya. Ini adalah kurang lebih ya yang kita pelajarin Galat, tapi karena banyak banget, jadi nanti beberapa materi kita skip aja. Di sini ada dimulai dari Galat pemotongan, pembulatan, absolut, relatif, ada banyak metode, grafik, bagi dua, sampai nanti ada metode pangkat. Mungkin kita langsung aja ke contoh soalnya. Nah ini tentang Galat, ini sebenarnya diambil dari ChatGPT dan tadi sebenarnya dibaca dari beberapa referensi, kayaknya benar ya yang dijawab dari ChatGPT. Jadi misal di sini ada soal. Jadi di sini misal ini tentang untuk galat pemotongan ya. Ini untuk galat pemotongan. Jadi kalau misal ini kita dikasih soal dan ketika kita hitung didapatkan solusinya adalah 2,5. Sedangkan yang kita ketahui kalau itu kalau kita bisa searching itu nilainya 2,7183 itu 2,182,818. Nah, karena ini namanya pemotongan ya. Jadi pemotongan dipotong misal diarahinnya 4 angka di belakang koma. Jadi dipotong di sini. Ini jadi pembulatan ya. Nah, ini untuk cari gagal pemotongannya. Jadi gagal pemotongan itu nilai yang dibakukan ya, yang dibakukan selisihnya antara nilai E sama si nilai E yang didapat dari perhitungan. Ini nanti di nilai mutlaknya didapat segini. Nah, ini gagal pembulatan. Kalau gagal pembulatan misal perhitungannya 10 dibagi 3, itu nilainya kan 3,333 ya ini. Panjang banget sampai banyak angka di belakang koma. Nah, ini kalau kita gagal pembulatan sama aja diabsolutkan. Jadi nilai yang nggak dibulatkan dikurangin dengan nilai yang dibulatkan, itu adalah galat pembulatan. Jadi nilai absolutnya nanti. Nah, ini kalau misal itu galat pembulatan. Kalau ini selanjutnya galat absolut. Galat absolut misal pengukuran panjangnya 12,35, nilai sebenarnya itu 12,40. Jadi seperti yang tertampil, nilai eksak itu yang udah ada gitu, yang sebenarnya ya bisa dibilang ya 12,40 dikurangin dengan 12,35. Nanti nilai mutlak dari mereka berdua selisihnya. Nah, itu galat absolutnya. Kemudian kalau galat relatif ini ya. Nah, kalau galat relatif itu tadi kita udah dapet galat absolutnya sebesar ini 0,05. Ini menyambung soal sebelumnya ya, soal yang ini. Jadi 0,05 ini dibagi dengan nilai eksaknya. Nilai eksaknya adalah si 12,40, nilai yang emang benar gitu ya, 12,40. Kemudian dibagi. Nah, ini biasanya dalam persentase mereka. Jadi kalau sudah didapat dalam bentuk desimal seperti ini, supaya kita bisa persentasekan ya, biasanya kan dikali 100%. Nah, ini nilai si galat relatifnya. Nah, ini. Nah, itu mungkin dari galat ya. Kemudian berikutnya itu metode grafik. Jadi metode grafik itu sebenarnya
metode grafik kan kita tahu di sini X, di sini Y. Jadi Y itu kan sama aja dengan fx ya. Nah, jadi kalau metode grafik itu um, dengan X berapa, misal X-nya 1, fx-nya dapat berapa. Nah, kalau di contoh soal ini misalnya fx-nya itu pangkat X dikurang X kuadrat dikurang 2. Nah, kita mau cari dalam selang atau interval ya, dari 0,5 sampai 1,5. Ini contoh yang di modul sebenarnya. Nah, ini itu apa ya namanya ya? Notasinya kurang ingat notasinya apa, cuman jadi kalau misal dia si ininya 0,5, jadi dia dari 0,5, 1, 1,5. Kan ini kan interval bawahnya ya 0,5 batas bawahnya, batas atasnya 1,5. Nah, dalam selangnya itu maksudnya dia di langkahnya sebanyak 0,5 gitu. Jadi 0,5 ditambah 0,5 1, 1 ditambah 1,5, 1 ditambah 0,5 jadi 1,5. Nah, ini sesuai dengan interval. Nah, ini kalau misal dimasukin ini X-nya, ini fx. Fx kan sama dengan hasil dari si X ke dalam persamaan. Jadi kalau misal X-nya 0,5 dimasukin ke persamaan ini, didapatlah fx-nya ini. Nah, ini pun kalau X-nya 1, kalau X-nya 1, fx-nya dapat segini. Kalau X-nya segini, 1,5, fx-nya dapat segini. Nah, itu kalau metode grafik. Jadi, semakin dia mendekati 0, maka itu akan dianggap sebagai aproksimasi akar. Jadi kalau ini semakin mendekati 0, maka dia dianggap sebagai aproksimasi akar. Nah, supaya lebih jelas lagi, ini kan selangnya lebih banyak ya X-nya, jadi lebih banyak nilai fx-nya. Ini sama aja, X-nya dimasukin nanti dapat fx. Nah, ini yang paling dekat dengan 0, kan 0,072 ya, min 0,072. Ini paling mendekati 0, maka ini dianggap sebagai aproksimasi akarnya. Nah, ini kalau dalam 0,2 ya, dia angkanya 0,2, dimulai dari 0,5, 0,7, 0,9 sampai 1,5 nanti. Ini makin dekat lagi, dapat makin dekat lagi akar aproksimasinya. Kalau ini 0,072, ini 0,027. Jadi semakin banyak itu nilai X-nya, maka semakin akurat gitu si aproksimasi akarnya. Nah, mungkin kita lanjut aja ya. Ini kan tinggal masukin X, baru dapat fx. Nah, ini untuk soal metode bagi dua. Tadi metode grafik, ini untuk soal metode bagi dua. Jadi kalau metode bagi dua itu, nih ya, di sini kita ada persamaan X3 ditambah 4X kuadrat min 10. Ini intervalnya 1 sampai 2, akurasinya 10 pangkat minus 4. Atau biasanya dia dibatasi sampai iterasi ketiga gitu cukup. Iterasi keempat cukup karena untuk dapat akurasi dengan nilai toleransi kurang dari 10 pangkat minus 4 itu biasanya untuk beberapa kasus soal dia agak panjang, jadi dibatasi dengan banyaknya iterasi gitu. Ini persamaannya X pangkat 3, 4X kuadrat dikurang 10, intervalnya 1, 2. Nah, kalau metode bagi 2, kita masukin aja dulu si interval ini, misal F1. F1 berarti 1 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 1 4 kali 1 pangkat 2 dikurang 10. Nanti dapat hasilnya minus 5. Begitupun interval, ini kan interval bawahnya ya, ini interval atasnya dimasukin juga.
F2 dimasukin nanti dapat hasilnya itu 14. Nah, jadi kalau untuk kan tadi metode grafik dia semakin mendekati nol, semakin mendekati aproksimasi akar persamaannya. Kalau untuk metode berikutnya seperti dalam hal metode bagi dua ini, dia kalau memastikan bahwa dalam interval 1 sama 2 itu ada si akar-akar persamaannya itu dengan cara berapa nilai si F, misal F1-nya ini kan negatif ya, nilai F2-nya interval atasnya positif. Jadi selama dia berlawanan tandanya gitu, nah berarti di situ ada akar-akar persamaannya. Kita lanjut aja ya. Misal udah dapat segini, nah ini kita bagi dua karena namanya metode bagi dua. C sama dengan A ditambah B bagi 2. A ditambah B berarti interval bawah dikurang ditambah interval atasnya. 1 ditambah 2 per 2. Jadi nanti dapat 1,5. Ini nanti kita cari lagi F-nya. F1,5 ke dalam persamaan ini. Nanti dapat hasilnya itu 2,375. Nah, ini kan positif ya. Ini kan positif. Kita cari yang negatif. Yang negatif tadi F1 tadi min 5, F1 min 5, F2 14. Kita cari yang negatif berarti F1. Berarti interval terbarunya ini misal koordinat kartesiusnya ya. Misal tadi dalam sini 1, terus ini 2. Nah, ini iterasi 1 lah kita anggap ya. Atau interval 1. Nah, nanti karena ini kita udah dapat 2,375, kita cari yang tandanya beda. Di sini 1, maka dia dalam interval nanti dibagi 2, di sini kan jadi 1,5 hasil dari si ini pembagian ini ya. Nah, berarti interval terbaru di sini. Di sini interval terbarunya. Berarti di sini 1,5. Ini kita anggap interval atau iterasi kedua ya. Ntar sebentar. Nah, nggak ada ya. Nah, udah dapat interval 2 misalnya. Baru kita lanjut lagi. Interval terbarunya tadi berarti di antara 1 sama 1,5. April, sorry motong. Share screen-nya nggak kelihatan. Kenapa? Servernya nggak kelihatan? Iya, nggak kelihatan. Udah kelihatan belum? Udah. Udah ya. Ini kan 1 sampai 1,5 tadi. Nah, kita cari lagi dia mana nih kursornya? Oh, ini. Nggak muncul ya? Ntar,
Sekarang udah muncul belum? Udah, Masih udah. muncul nggak? Masih ya? Masih kok. Nah, baru tadi kan kita dapat interval barunya 1 sampai 1,5. Kita bagi dua lagi. Jadi 1 ditambah 1,5 dibagi 2. Nanti didapat hasilnya 1,25. Nah, kita masukin F-nya 125. Coretannya nggak ada, Ril. Kenapa? Coretannya nggak ada. Ngestak kayaknya. Ada ya? Nah, ada. Coba coret. Nah, sip. Nah, ini kan F1,25. Nanti kita masukkan ke persamaannya, kita dapat min 1,7969. Nah, ini kan negatif ya. Ini negatif, berarti kita cari yang positif. Tapi masih dalam si interval 1 sampai 1,5 tadi. Berarti pilihannya cuma 1 sama 1,5. Kalau tadi 1, dia negatif. Kan kita cari yang positif, 1,5 positif. Nah, berarti interval terbarunya jadi 1,25 sampai 1,5. Ini interval terbarunya. Nah, terus nanti ini bakal berlanjut terus sampai gimana permintaan soalnya. Tadi kan ada kasus dia misal iterasi atau intervalnya cukup sampai 3 kali. Ini kan udah ketiga ya. Berarti cukup sampai sini. Ataupun nanti ada toleransi kurang dari 10 pangkat min 4, tapi itu bakal masih panjang banget. Jadi umumnya kalau yang gue lihat di ini sih, dia dibatasin dalam iterasi. Ada pertanyaan nggak sampai sini sebelumnya? Aman. Aman ya. Berarti nanti kesimpulannya kalau ini misal x keberapa gitu ya. Nanti kalau dia misal pakai toleransinya 10 pangkat min 4, nanti berarti si xi-nya itu akar aproksimasinya. Nah, ini kita lanjut ke metode posisi palsu. Kalau metode posisi palsu, kita tulis ulang aja dulu persamaannya. Fx sama dengan x pangkat 3 min x min 2. Intervalnya ini ya. Nah, ini toleransinya 10 pangkat min 3. Cuma nanti kita lakukan beberapa iterasi aja. Nah, ini rumusnya sebenarnya ini dari ChatGPT rumusnya. Kalau dari yang di slide itu sama aja sebenarnya intinya, cuman dia notasinya yang dibedakan gitu. Sebenarnya intinya sama-sama aja sih. Jadi kita coba aja ya. Misal ini kita kayak sebelumnya. Oh iya, sebelumnya mungkin sebagai tambahan aja ya. Kalau dia dalam interval berarti itu tertutup. Cuma nanti kalau metode berikutnya tanpa interval itu terbuka gitu. Misal F1, kita masukin interval bawahnya F1 ke dalam persamaan ini. Nanti kalau F1, kalau X-nya 1, F-nya min 2. Kalau F-nya 2, nanti Fx-nya jadi 4. Nanti kalian masukin aja. Tapi sebenarnya nilainya ini. Nah, setelah itu kayak sama sebelumnya, setelah dimasukin X-nya ke Fx, kita masukin ke rumus dalam metodenya. Ini XB. XB itu berarti B, ini kan ada A sama B ya. A kita anggap 1, B kita anggap 2. Jadi kalau XB berarti 2. Kalau FXB berarti F2 4. XB dikurang XA berarti 2 dikurang 1. Itu FXB F2 berarti nilainya 4 dikurang dengan FXA nilainya min 2. Nah, ini nanti kalau
kita cari dapat hasilnya, kalau kita hitung hasilnya dapat 1,333. Nah, setelah itu nanti kita masukin nilai ini, X sama dengan ini, ke dalam persamaan ini lagi. Jadi F1,3333 nanti dapat hasilnya berapa? Dapat hasilnya minus 0,9629. Nah, ini kan sama kayak sebelumnya sih. Ini kan minus ya, negatif. Maka dia bakal nyari nilai fx dengan x-nya yang nilai x yang fx-nya nilai fx-nya adalah positif. Cari yang lawannya gitu. Maka x sama dengan 2. Jadi f-nya 2. Nanti baru masukin lagi ke rumusnya. Berarti sekarang sebentar. Loh, kok xb. Oh iya, ini kan 2 kan masih di atas 1,33 ya. Jadi B-nya masih si 2. 2 dikurang fxb-nya 4 tadi. Dikurang dengan 2 dikurang nilai ini X-nya. Nah, ini fxb-nya 4, fxk-nya berarti minus 0,9629. Nanti setelah kita hitung hasilnya 1,4621. Nanti kita masukin lagi F1,4621 ke dalam persamaan, nanti dapat hasilnya min 0,338. Nanti dia bakal, ini negatif, berarti dia nyari yang positif. Yang positif tadi nilainya masih 2, berarti nanti si B-nya masih 2, A-nya berarti sekarang yang terbaru 1,4621. Sama aja sih sebenarnya kayak metode bagi 2, cuman bedanya kan sama-sama masukin X ke Fx ya. Nanti bedanya di sini cuman rumus lanjutannya aja. Aman ya? Nah, ini apa ya? Tadi metode posisi palsu. Metode titik tetap ini. Ini metode titik tetap. Metode titik tetap. Ini dikasih persamaan x kuadrat min 3x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kalau metode titik tetap, kita harus bentuk menjadi gx sama dengan. Kan kalau ini kan fx sama dengan ya. Ini kan fx sama dengan. Nah, kita bentuk jadi gx sama dengan cara ini x kuadrat nanti 3x min 2. Nah, bisa kayak gini. Nah, ini kan jadi x sama dengan. Ini sama aja dengan gx. Baru kita dikasih titik awalnya dengan x0, 2,5. Kita masukin aja ke persamaan ini, ke si gx. Jadi, nanti 3 dikali 2,5 dikurang 2 per 2,5. Nanti hasilnya dapat 2,2. Baru ini kan x1-nya. Nanti x2-nya sama aja, tapi kita perbarui nilainya dengan 2,2 ini. Jadi 3 dikali 2,2 dikurang 2 per 2,2. Nanti dapat 2,0909. Nah, ini kan bakal berlanjut terus sampai panjang banget. Nanti ini dikasih toleransi 10 pangkat minus 3. Biasanya
dengan kayak gini nih, X gimana ya? Misal X ke I dikurang dengan XI dikurang 1. Jadi itu harus kurang dari 10 pangkat min 3. Jadi misal dalam contoh ya, contohnya itu jadi misal 2 dikurang 2,0909 dikurang 2,2 ini selisihnya yang dimutlakan dia kurang dari 10 pangkat min 3, maka berhenti sampai situ. Tapi seperti yang tadi itu dalam kasus biasanya dibatasinya pakai iterasi. Jadi cukup sampai X keberapa gitu, iterasi ketiga, berarti X ketiga cukup. Ini kita udah titik tetap. Metode Newton-Raphson itu ini rumusnya, ini rumus dari modul. Kita dikasih persamaan fx-nya sama dengan x pangkat 3 min x min 2. X awalnya, nah ini kan tadi nggak pakai interval ya, ini dia metodenya terbuka. Kita masukin ke x awal, kita masukin aja x awalnya. Kita masukin ke sini. Um, 1,5 A3 dikurang 1,5 dikurang 2. Oh, sebentar. Salah. Nah, di sini kan ternyata dia pakai apa namanya? Turunan. Jadi kita punya fx-nya itu x pangkat 3 min x min 2, maka f turunannya 3x min 1 ya. 3x kuadrat ya, ini 3 ya. 3x kuadrat min 1. Nah, kita masukin aja x awalnya berapa tadi? X0 ke dalam fx sama f aksen. F turunan fungsinya 1,5, nanti dapat kalau dia itu minus 0,125. Kalau dia turunan dimasukkan ke persamaan ini turunannya 1,5, nanti dapat 575. Nah, ini nanti selanjutnya itu kita masukin ke dalam ini. Sama aja sebenarnya pengulangannya, cuman dibedakan rumusnya ya sama metode-metode sebelumnya. Xn-nya berarti ini X 1,5 kan. Fpn 1 berarti nilai yang sebelum diturunkan 1,5 itu berarti min 0,125 dibagi dengan nilai turunannya. Nanti dapat hasilnya 15217. Nah, F ini 15217 ini dimasukin ke persamaan fx-nya. Nanti dapat hasilnya 0,0034. Baru nanti ini masukin juga keturunannya 15217, nanti dapat 5948. Nah, ini bakal berlanjut terus, cuman sekali lagi ini dikasih toleransi atau juga nanti dibatasi dengan banyaknya iterasi yang diizinkan. Misal dalam soal cukup 3 aja, 3 iterasi, maka cukup pakai situ aja. Ini untuk metode Newton-Raphson. Yang terakhir itu untuk metode di awalnya itu ada metode secant. Metode secant itu kita tulis ulang dulu persamaannya. Fx sama dengan x pangkat 3 min x min 2. X0-nya 1. Nah, bedanya di sini kita dikasih x0 sama x1. Kalau sebelumnya kan beberapa metodenya cuma dikasih x0 atau dalam interval dia. Nah, kalau ini untuk metode secant dia dikasih x0 atau enggak x1. Kita masukin aja. Kalau dia f1 nilainya nanti
bakal jadi minus 2. Kalau dia F2, nilainya bakal jadi 4. Nah, ini X3, X2 kita masukin ke sini. Kan ini udah dapat X0, X1, berarti kita mau nyari X2 kan. X2-nya berarti si PN-1, 2 dikurang 1, berarti si X1, berarti 2 dikurang F1-nya, F2-nya 4, 2 min 1. Masukin aja ke persamaan ini, nanti ini 4 min 2. Jadi dapat 1, 3, 3, 3, 3. Nah, ini kita masukin lagi nanti F1, 3, 3, 3, 3 ke persamaan ini. Nanti dapat min 0, 9, 6, 3. Nah, berarti X3 nanti didapat X3-nya berarti nanti didapat dengan masukin lagi ke sini. Baru nanti X4-nya juga dimasukin lagi ke sini. X5-nya juga dimasukin juga ke situ. Nanti dibatasi dengan iterasi sama seperti contoh sebelumnya. Nah, ini dengan beberapa metode yang di awalnya. Nah, ini eliminasi Gauss berikutnya. Kalau eliminasi Gauss, kita udah belajar juga sebenarnya di ALE ya. Di ALE, cuma kita kerjain lagi aja supaya review ulang. Ini kasih persamaan seperti ini. Ini kan bisa jadi kayak gini. 21 min 1, min 3 min 1, 2, min 2, 1, 2. Ini hasilnya di sini 8 min 1, 1 min 11, min 3. Kita ini bakal panjang banget sebenarnya. Enggak banget sih, cuman boleh deh, nggak terlalu panjang. Ini kan berarti kan kalau eliminasi Gauss berarti dia diagonalnya harus 1 ya. Ataupun kalau dia memang eliminasi Gauss yang sempurna, di sini biasanya jadi 0, diubahnya jadi 0, 0. Tapi dengan aturan OBE. Kita nanti cukup sampai 1, diagonal sampai 1 aja. Misal di sini pertama kita 1/2 B1. B1-nya supaya jadi 1, tapi walaupun tandanya masih negatif. Nanti jadi 1,05 min 0,5 min 3 min 1, 2 min 2, 1, 2, 4 min 11 min 3. Nah, ini selanjutnya nanti kita tukar lagi B2-nya ditambah dengan 3B1. Terus B3-nya B3 ditambah 3B1. 3B2. 3B1. Ini kita iniin aja ya, persamaan, bukan persamaan sih. Langkah-langkahnya aja nanti, pokoknya dia setelah jadi seperti ini, setelah nanti bakal jadi setelah beberapa pengerjaan, dia bakal jadi 1,05 min 0,5 0, 1, 1, 0, 0, 1. Nanti dapat di sininya si X, Y, Z-nya 4, 2, min 1. Nah, kalau di modul itu dia ada istilah namanya backward substitution. Backward substitution itu substitution. Dia dimulai dari yang paling bawah. Jadi ini Z sama dengan min 1. Ini berarti Y ditambah Z sama dengan 2.
Berarti nanti dapat Y sama dengan Z. Y ditambah Y dikurang 1 jadi 3 ya. Baru X-nya itu 1 ditambah X ditambah 0,5 Y ditambah dikurang 0,5 Z sama dengan 4. Nanti disubstitusi dengan nilai Y dan Z yang sudah kita dapati, nanti maka didapat X-nya itu berapa ya? Belum di X, misal kita hitung aja deh. 0,5 dikali dengan 3, 1,5. 1,5 dikurang dengan 0,5 dikali Z. Min 0,5 dikali Z K 0,5 sama dengan 4. X sama dengan 3 berarti. Jadi X dan Z-nya didapat dengan backward substitution. Kalau dia backward substitution kan dimulai dari ini ya, dimulai dari bawah. Kalau misal lawannya berarti dimulai dari atas. Jadi ada beberapa kasus kalau misal nih kita dapat si segitiga bawah, si lower ya, lower nanti dapat kayak gini. Ini X, Y misal A gitu ya, 0, 0, 0. Nah ini kan diagonalnya di sini, di sininya lainnya 0. Nah kalau kayak gini kan lebih enaknya kan dimulai dari atas ya. Lain halnya dengan ini kan upper ya, segitiga atas. Ini dia substitusinya dengan dimulai dari bawah. Jadi menyesuaikan aja sebenarnya dengan kasus yang bakal ada di soal. Nah ini eliminasi Gauss dengan teknik penumpuan. Kalau teknik penumpuan itu kan sama aja, itu sebenarnya kayak modifikasi dari eliminasi Gauss supaya beberapa kemungkinan yang membuat dia jadi error atau sebagainya itu semakin kecil. Jadi kan kalau ini kita bisa buat ke dalam matriks, augmented matrix, jadi 0, 2, 3, 2, 3, 1, 4, 1, 2. Ini hasilnya 8, 5, 7. Nah, ini kita cari di sini dulu. Kan kita mau mulai dari ini ya, dari kolom 1. Mulai dari kolom 1. Yang paling besar siapa? Kita anggap sebagai pivot ya. Nah, yang paling besar 4. Kita tukar ke si baris 1. Berarti pertukarannya adalah baris 3 ditukar baris 1. Dia jadi 4, 1, 2, 2, 3, 1, 0, 2, 3. Nanti hasilnya juga mengikuti, bertukar 7, 5, 8. Nah, ini udah ditukar. Nanti kita eliminasi Gauss. Kita eliminasi Gauss, B2 itu menjadi B2 dikurang 2/4 B1. Nanti dia bakal jadi matriksnya 4, 1, 2, 0, 2,5, 0, 0, 2, 3. Ini kita abaikan juga aja hasilnya ya. Nanti di akhir ada kok. Tapi dalam pengerjaan sertakan aja si hasilnya ini. Si konstantanya. Konstanta hasilnya. Nah ini kan tadi kan udah kelar dengan kolom 1. Nah kita lanjut ke kolom 2. Kolom 2 yang paling besar 2,5. Walaupun ini paling besar, cuman karena tadi udah berlangsung pertukaran, udah berlangsung si baris 1, prosesi baris 1 di eliminasi Gauss kan, di OBE kan, maka dia nggak bisa ke baris 1, dia cuma bisa ke baris 2. Jadi karena di sini udah baris 2, maka nggak ada perubahan. Nanti dia eliminasi Gaussin lagi. B3 sama dengan B3 min 2 per 2,5 B2. Tidak, jadi kayak 4, 1, 2, 0, 2,5, 3, 0, 0, 3. Nah ini setelah di OBE kan,
Kan tadi udah baris 1 udah kolom 1 udah, kolom 2 udah. Ini kolom 3. Kolom 3 yang paling besar tetap si 3. Tetap 3 walaupun di sini ada 3 kan sama aja ya. 3 sama dengan 3. Jadi tetap aja nanti berlangsung proses OBE-nya. Nanti proses OBE-nya berlangsung terus sampai nanti didapat 1000001 dengan nilai 0465 kelihatan ya 465 0,6 2,27. Nah ini nanti kita bisa cari x-nya berarti ini kan dengan backward substitution ya lebih gampang ya, maka z sama dengan 2,27, y-nya nanti berapa, y-nya ini udah langsung dapat 0,6 karena dia nggak ada karena dia 0 ya si koefisien dari si z sama si x. Nah tadi ini sebenarnya yang dimaksudkan kalau dia tinggal sisa diagonal utama, sebenarnya kita nanti dalam mencari nilai si x, y, z lebih gampang. Kalau tadi kan kita sebelumnya diagonal utamanya udah 1, cuman di atasnya masih ada nilai-nilai tidak 0. Nah itu lebih gampangnya seperti ini kalau kita sampai diagonalnya tinggal 1 semua, sisanya 0 gitu. Nah ini nanti solusinya ya, solusinya x, y, z-nya berapa? Tinggal dimasukin aja dari sini. Nah ini selanjutnya dekomposisi LU. Dekomposisi LU itu nanti kita tadi sebenarnya udah di highlight sebelumnya, nanti bakal ada satu misal kita ini kan di soal matriks 3 dimensi ya, di sini juga contohnya kita matriks 3 dimensi misalnya. Nah kalau upper berarti di sini 0 0 0, di sininya nilai ya, upper berarti U. Kalau ini lower ganti aja deh L. Nah kalau upper berarti di atas ya, 0 0 0 0. Salah. Tar. Oh ini terbalik. Misal nolnya di sini, ini kan nolnya di sini, 0 di sini, 0 di sini. Ini nilai. Kalau ini berarti upper karena nilainya di atas ya, yang berisikan nilai ada di atas. Kalau ini lower karena yang berisikan nilai ada di bawah. Nah ini kan misal ini kita buat jadi sebuah matriks. Kita tahu buat ke augmented matrixnya jadi 2, 3, 1, 4, 7, 3, 6, 18, 5. Nilainya 5, 10, 15. Nah ini kita misalnya sama dengan matriks A. Nah maksud si dekomposisi LU itu mendekomposisikan si matriks A menjadi matriks L dikali dengan matriks U. Nah dalam hal ini misal kita udah punya matriks ini, nanti kita bakal OBE-in si matriks ini, nggak perlu sama nilainya. Bakal kita OBE-in jadi 1, 0, 0, 2, 1, 0, 3, 9, 1. Ini setelah proses OBE. Nanti bisa OBE sendiri ya. Ini kan berarti nilai si lower.
Em, oh, sebentar. Nanti ini setelah di OBE-in nanti dapat 231. Ini OBE-nya belum selesai sih. 01 00 min 1. Nah, ini OBE-nya sebenarnya belum selesai kan, cuman nanti kan dalam proses mengobekan kan ada kayak gini ya. B2 B2 min 2B1 misalnya. Terus nanti misal ada OBE yang lain gitu. Ada perhitungan OBE dengan kayak gini misalnya min 3B1. Kemudian misal B3 min 9B1. Ini kan di WN kan ada kayak gini ya, nilai kayak gini ya. Nah, nilai ini 2, 3, 9 itu penting. Jadi nanti L itu misal udah Nah, dia kan kalau lower nih. Kalau lower kan gini ya, 1 1 1 0 0 0. Nah, ini kita dapat nih perhitungan OBE-nya 2 3 9. Beda halnya kalau ini positif berarti nilai ini jadi min 9 ya. Ini karena kebetulan negatif, maka ini kita tariknya jadi 2 3 9. 2 ini tadi itu untuk membuat 0 di sini. Membuat 0 si matriks ini. 3 itu untuk membuat 0 di sini, 9 itu di sini. Nah, ini dapat lowernya jadi ini. Jadi lowernya jadi dapat 1 0 0 2 1 0 3 9 1. Nanti berarti L-nya ini punya itu nilai hasil si OBE. Ini sebenarnya belum selesai. Tadi di sini ada agak salah, ternyata belum selesai prosedur, belum selesai sepenuhnya OBE-nya. Cuma nanti di sini itu matriks si OBE, kan kita tahu ya kalau OBE itu kalau OBE itu kan dia kan mengenalkan si ini ya di sini ya. Misal di sini A B C. Di sini 1 1 D. Misal 1 nilainya 0 0 0. Nah, ini matriks si uppernya. Upper itu hasil OBE dari matriks ini. Si lower itu ini apa ya, nilai-nilai penting yang ada dalam proses meng-OBE-kan si matriks augmented ini. Jadi kurang lebihnya kayak gitu, cuman ini ternyata belum selesai. Cuman kalau selesai mungkin agak panjang karena kebetulan ada masih lumayan banyak contoh soal lainnya. Jadi kita lanjut aja ya. Nah, ini metode Jacobi yang kemarin dikuiskin sama Pak Fajri ya. Jadi kalau Jacobi itu biasanya dia kalau metode Jacobi dan metode Gauss-Seidel itu dia disebut dengan metode iteratif ya. Jadi biasanya
X0-nya diketahui, misal 0, 0, 0 umumnya kayak gini. Nah, ini cara ngeceknya itu, kalau ini bisa dilakukan Jacobi ataupun Gauss-Seidel, kita lihat di sini, dan di sini. Koefisien dari si X, Y, dan Z. Jadi, mutlak dari si X, ini misal persamaan pertama, mutlak dari koefisien si X harus lebih besar dari min 2 ditambah mutlak dari 1. Karena ini sesuai ya. Ini pun nanti kalau dicoba satu-satu, ini bakal sesuai. Bakal sesuai 10 lebih besar dari mutlak min 3 ditambah dengan mutlak min 2. Nah, kalau ternyata setelah kita uji ternyata itu lebih besar, maka kita bisa lanjutkan metode Jacobi-nya. Prosedur pengerjaannya berarti untuk persamaan yang pertama, dia kayak gini, karena pertama itu si koefisien diujinya 10 ya, 10-nya itu milik si X, maka dia jadi X sama dengan gitu, 6 ditambah 2Y min Z per 10. Nah, ini yang pertama. Kalau yang kedua, karena dia di sini yang lebih besar si Y-nya, maka dia jadi Y sama dengan 15 ditambah 3X ditambah 2Z per 10. Begitupun dengan si Z-nya, dia maka akan menjadi 2Y min X ditambah 10. Ini 10. Jadi sebenarnya kita cuman mengupayakan supaya si variabel Z-nya mendefinisikan sesuatu gitu. Si Y-nya mendefinisikan sesuatu, tapi dengan apa ya? Harus sesuai gitu dengan perhitungan aritmatika ya, yang emang adanya gimana gitu. Ini tinggal pindah ruas lah ya bahasa kasarnya ya. 10 misal X-nya, jadi si X mendefinisikan sesuatu, si Y mendefinisikan nilai, Z mendefinisikan nilai gitu. Nah, ini kan untuk si Y, ini untuk si Z. Nah, kalau Jacobi itu dia misal X ini kita mau nyari X1 ya. Misal X1 kita masukin, ini kan nilai awalnya 0, 0, 0. 6 ditambah 2, 6 ditambah 2 dikali 0 dikurang 0 dibagi dengan 10. X2-nya juga masih nilainya 0, 0, 0 gitu. Z-nya juga, X dan Y-nya nilai masih 0. Nanti setelah dicari, X-nya, X1-nya berapa, X2-nya berapa, sorry, Y1-nya berapa, Z1-nya berapa gitu. Nah, nanti baru ini kan iterasi ke-1 ya. Iterasi 1, X1-nya, Y1-nya, Z1-nya udah dapat nilainya. Maka iterasi keduanya, kalau iterasi keduanya, maka X2 nanti kan butuh nilai Y dan Z. Nilai Y dan Z-nya enggak X0 lagi. Nilai Y dan Z-nya, nilai Y1 sama Z1 dalam iterasi 1. Begitupun nanti Z1, begitupun nanti nyari si Y2, Z3. Nah, ini bakal berlanjut sampai nanti berapa iterasi. Misal iterasi ketiga berarti misal X3. Kalau X3 berarti yang dibutuhkan berarti ini nilainya Y2, Z-nya ini Z2 gitu kan. Kalau Y3 berarti dia butuhnya X2, Z-nya Z2. Y-nya Y2, kalau Z3, Y-nya jadi Y2, X-nya X2 gitu. Nah, ini bakal dapat nanti hasilnya X, Y, Z, kebetulan belum dicari.
Nanti ini X, Y, Z dengan toleransinya di sini 10 pangkat minus 4. 10 pangkat minus 4 itu cara nyarinya itu, misal kita udah sampai iterasi ke berapa gitu, XI ya. Nanti maka ini misal X6 ya. Misal iterasi kita udah sampai X6. X6 dikurangin sama XI dikurang 1, berarti X5. Kalau X5-nya kurang dari toleransi 10 pangkat minus 4. Minus 4 itu kan 0, 0, 0, 0, 1 ya. Nah, kalau kurang dari nilai toleransi ini, maka cukup sampai di situ. Nah, ini sama halnya dengan metode di awal tadi. Biasanya dibatasin dengan iterasi. Iterasinya misal iterasi 3. Jadi, cukup sampai iterasi 3, X-nya X iterasi ketiga, Y-nya Y iterasi ketiga, Z-nya Z iterasi ketiga. Nanti bisa gambarannya kayak gini, cuman nanti kalau contoh soal bisa dicoba masing-masing aja. Nah, bedanya dengan metode Gauss-Seidel, kalau metode sama aja sebenarnya, di awalnya itu ditentuin nilai X, Y, Z-nya 0, 0, 0. Biasanya kayak gitu, kalau nggak ada dalam soal ya. Setelahnya, nanti ini kan X0, X0, Y0, Z0 ya. Nah, untuk mencari X1, berarti kalau X1 nih, kita dari sini akan menjadi 6 plus 2Y dikurang Z per 10. Y-nya juga nanti sama kayak sebelumnya. Jadi Y sama dengan nilai gitu. Z sama dengan nilai gitu. Nah, cuman yang membedakan adalah misal kita mau cari X1. Ini kebetulan belum dihitung juga. X1 misal ini kan udah dalam persamaannya. 6 min 12Y min Z 10. Nah, yang membedakan adalah kalau dia X1 berarti oke, masih pakai Y0 dan Z0. Nah, kalau Y1 misal di sini kita buat jadi 15. Ini dari sini ya, 15 ditambah 3X ditambah 2Z per 10. Nah, kalau Y1 berarti kalau tadi di Jacobi kita pakai X0, Y0, Z0 sampai selama iterasi itu iterasi pertama. Kita pakai iterasi kedua selama X-nya, Y-nya sama Z-nya dalam iterasi 0. Kita pakai X, Y, Z-nya dalam iterasi 2. Dalam iterasi 2, kalau misal kita mau nyari nilai si X, Y, Z-nya yang ketiga. Jadi kalau Y1, kalau bedanya dengan Gauss-Seidel, kalau kita misal udah dapat X1-nya sesuatu gitu, kita buat dengan A gitu. Nah, maka si X1, maka dalam Y1, perhitungan Y1, yang digunakan bukan 0 lagi. Yang digunakan udah si nilai A-nya. Nilai yang udah diketahui. Nah, kecuali kan Z ini kan kita belum dapat ya. Z belum dapat, maka kita tetap menggunakan Z0. Nah, kalau misal Z1 nih, Z1 itu kan sama dengan 10 min X plus 2Y. Plus dibagi 10 ya. 10. Nah, ini kan X1-nya, Y1-nya kita udah dapat. Makanya pakai X1, Y1. Misal dalam X kedua ya, X2 6 min 12 Y min Z per 10. Nah, ini maka Y yang dipakai adalah Y terbaru yang kita punya.
Maka ini pakai Y1, ini pakai Z1 gitu. Nah, ini Y2 15 tambah 3 X tambah 2Z 10. Y2 itu ada X yang terbaru, ternyata berarti kita pakai X2. Z berarti ternyata ada Z. Z nggak ada Z, belum ada Z yang terbaru kecuali Z yang pokoknya Z yang paling baru itu Z1. Nah, kita tetap pakai Z1. Jadi sebenarnya repetisinya iterasinya adalah kalau kita punya nilai X, Y, dan Z yang terbaru, langsung kita masukin aja ke persamaan ini. Itu aja sebenarnya yang membedakan antara si Jacobi dan Gauss-Seidel. Nah, ini nilai eigen dan vektor eigen. Kalau tadi sebelumnya mungkin masih abstrak ya. Kita nggak ngerjain sampai dapat hasilnya. Cuman sebenarnya profil pengerjaannya seperti itu. Kalau ini karena cenderung sederhana, kita bisa selesaikan nih. Kalau nilai eigen misal dalam soal kita diberikan matriks 2x2, disuruh menentukan nilai eigen dan vektor eigen. Kalau nilai eigen cara mencarinya adalah determinan ini A ya, dikurang dengan 1 lambda. Ini harus sama dengan 0 untuk mencari nilai eigen. Coba kita masukin aja dulu A-1 lambda. Ini berapa? A-nya itu adalah 4-2, 1, lambda. Ini lambda ya, dikali lambda. Kita tahu matriks identitas itu kan kayak gini ya. Karena kebetulan 2x2, kalau 3x2, 3x3, maka diagonalnya juga mengikuti banyaknya. Nah, ini nanti bakal dapat kayak gini. 4 dikurang lambda min 2, 1 dikurang lambda. Nah, nanti bakal kayak gini. Setelahnya kita cari determinannya. Kan determinan suatu matriks itu A dikali D dikurang dengan min B dikali C ya. Ini gini, ini gabung ke sini. Maka determinasi matriksnya itu matriks ini, matriks yang udah matriks A dikurang 1 lambda ya. Itu 4 min lambda dikali dengan 1 min lambda dikurang min 2 dikali 1. Dikurang min 2 dikali 1, min 2 dikurang min 2, berarti jadi positif 2. Ini kita kali silang aja. Bukan kali silang, kali 1 ya. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. 4 kali 1, 4. 4 dikali min lambda, min 4 lambda. Min lambda dikali 1, min lambda. Min lambda dikali min lambda, lambda kuadrat. Maka nanti jadi lambda kuadrat dikurang 5 lambda. Ini kan ada tambah 2 di sini, belum dimasukin. Maka jadi 6, ditambah 6. Nah, selanjutnya adalah kita faktorkan supaya kita bisa tahu nilai isi lambdanya berapa. Nanti berarti di sini min 3 ya. Di sini min 2. Min 3 tambah min 2. Min 3 ditambah min 2, min 5. Min 3 dikali min 2 plus 6. Udah sesuai. Maka lambda 1-nya sama dengan 3. Lambda 2-nya sama dengan 2. Nah, ini sampai sini. Ini udah dapat nilai eigennya. Kemudian selanjutnya kita disuruh menentukan vektor eigennya. Mencari vektor eigennya. Kita pakai dulu lambda yang pertama, lambda sama dengan 3. Kita masukin nilai lambda ini ke dalam ini, matriks A dikurang 1 lambda. Jadi 4 dikurang lambda, berarti 4 dikurang 3, 1. Min 2-nya tetap 1. 1 dikurang lambda, berarti 1 dikurang 3, berarti min 2 ya.
Nah, ini setelahnya ini ada XY. Nah, ini sama dengan di bawah ya 0, 0. Kita kali aja 1 dikali X 1 dikali X, X min 2 dikali Y, min 2Y sama dengan 0, berarti X sama dengan 2Y. Coba kita masukin juga aja coba ke sini. X min 2, 1 dikali X, X ini min 2 dikali Y, min 2Y sama dengan 0. Ini kan sama aja dengan X sama dengan 2Y. Nah, untuk menentukan si matriksnya dari vektor eigennya, maksudnya vektor eigen dari nilai eigennya adalah kita misalkan si Y-nya sama dengan 1. Kan kita dapat ini nih, X sama dengan 2Y. Maka ketika Y sama dengan 1, si X-nya jadi 2, si Y-nya sama dengan 1. Nah, ini si vektor eigen untuk nilai eigen 3. Atau bisa ditulis mungkin di soal itu ada kayak gini nih. Ini berarti dengan nilai eigen 3 dapat vektor eigennya 2, 1. Nah, ini kan untuk lambda 1 ya. Untuk nilai eigennya sama dengan 3. Kalau nilai eigennya 2, nanti kita masukin lagi. Sebentar. Berarti selanjutnya untuk lambda sama dengan 2 ya. Tadi kan kayak gini nih. Bentuk nilai matriks A dikurang 1 lambda. A I lambda, bukan 1 ya. A identitas lambda. Ya, selanjutnya di sini 1, min 2, 1, min lambda. Untuk kita masukin aja lambdanya, berarti ini 2, ini tetap min 2. Ini 1 dikurang lambda, min 1. Di sini X, di sini Y. Nilainya 0. Ya? Nggak kelihatan share screen-nya. Udah? Coba ditulis. Udah belum? Belum full. Lo entire screen aja nggak sih? Udah. Hmm. Coba tulis. Udah ya? Nah, dah. Nah, ini kita kaliin lagi ke X-nya. 2X min 2Y sama dengan 0. Yang bawah coba 1 dikali X, X min 1 dikali Y, min Y sama dengan 0. Ini dapat X sama dengan Y. Dalam hal misal X, Y sama dengan 1, maka X sama dengan 1 juga. Jadi dapat vektor eigennya 1, 1. Atau tadi kalau yang kita tulis sebelumnya dengan lambda nilai eigennya 2 ya kayak gini ya. Jadi kalau kita sambung kayak sebelumnya solusinya itu berarti ada ini sama ini.
nilai eigennya ini, eigennya ini. Nah, kalau ini itu ini apa ya? Oh, ini metode pangkat. Metode pangkat. Jadi kita dikasih matriks A 2 kali 2, 6, 2, 2, 3. Biasanya dikasih X 0-nya 1, 0. Dikasih toleransi ini atau enggak, ya toleransi atau enggak batas iterasi ya kayak sebelumnya ya. Nah, ini sebenarnya di modul kurang jelas, cuman kalau di beberapa referensi itu dia misal setelah dapat ini, mana ini? Nah, ini metode pangkat ya. Kita tulis ulang dulu. 2, 3. Nah, ini bakal dikaliin dengan 1, 0. Dia A dikali X gitu. Nanti bakal dapat nilai apa ya? B kalau nggak salah ya. Nah, ini dikaliin aja. Itu dikaliin. Selanjutnya nanti kita misal 6 dikali 1 berarti 6. 2 dikali 0, 0. 2 dikali 1, 2. 3 dikali 0, 0. Berarti ini 6, 2 hasil dari ini. Kita dapat matriks ini. Lambdanya adalah nilai terbesarnya, berarti 6. Nah, nanti selanjutnya ada proses normalisasi ya. Kita singkat norm aja. Baru nanti jadi 1 per si lambdanya. Lambdanya di sini 6 ya. Ini. Baru nanti didapat ini itu 1 per 3. Ntar, soalnya ini. Nah, baru nanti kita ulangin lagi langkahnya dengan matriks yang sama. 2, 2, 3. Tapi si X0-nya udah dapat X1-nya kita kan. X1-nya ini ya. 1 per 3. Nanti kita kaliin lagi. Setelahnya nanti kita bakal dapat 20 per 3, 3. Nah, baru lambdanya sama dengan nilai yang terbesar dari ini ya, maka 20 per 3. Nah, kita normalisasi lagi. Nanti seper dari nilai lambdanya 20 per 3. Dengan nilai 20 per 3, tadi 3, nanti kita dapat 9 per 20. Nah, ini kan udah iterasi kedua ya. Jadi dia bakal berlanjut lagi sampai si eigennya berarti si ini ya. Ini 20 per 3, coba 20 per 3 itu kan 6,667 ya. Kalau nggak salah 6, iya 667 ya. Nah, sampai nilai ini ke sini, nanti lambda nilai eigen terbarunya, pokoknya lambda ke I-nya, misal lambda ke berapa, sampai dikurang dengan lambda I dikurang 1, nilai sebelumnya, dimutlakan, itu kurang dari 10 pangkat min 4. Maka solusinya kita dapat eigennya segitu. Atau dalam beberapa kasus seperti sebelumnya, itu pakai iterasi. Cukup sampai, ini kan tadi, ini ke 1 ya. Baru ini kedua. Nah, nanti misal dapat selanjutnya ketiga. Nah, misal cukup sampai 3 kali iterasi aja, maka udah cukup sampai situ aja. Nah, ini kan metode pangkat. Yang membedakan metode pangkat dengan metode pangkat balikan. Soalnya sama aja. Metode yang membedakan adalah kalau metode pangkat balikan berarti 6, 2, 2, 3. Nah, ini diinversin. Ini kan jadi seper det A dikali dengan adjoinnya, berarti dikali adjoin aja deh ya.
dikali adjoin. Nah, nanti dapat si A inverse-nya berapa? Pasti tetap dalam matriks 2 kali 2. Misal A, B, C, D. Misal A, B, C, D ya. Nah, ini matriks ini prosedurnya tetap sama. Dikaliin sama si X0-nya. X0-nya dikaliin, baru nanti dapat kayak sebelumnya itu matriks ini, matriks ini ya. Matriks ini baru nanti cari lambda terbesarnya. Lambda terbesarnya berapa? Di normnya lagi. 1 per lambda terbesarnya. Nanti dapat berapa? Dikaliin ke sini. Baru berlanjut terus. Jadi yang membedakan metode pangkat sama metode pangkat balikan cuman kalau metode pangkat dia pakai si A-nya yang dikasih dalam soal. Kalau metode pangkat balikan kita inversin dulu. Kalau nggak salah kemarin itu yang dibilang Pak Fazri itu nggak sampai 3 kali 3 ya, cukup 2 kali 2 aja dikasih dalam ujian. Nah, ini metode CROT untuk dekomposisi LU dan menyelesaikan sistem persamaan. Ini juga kalau kita selesaikan mungkin terlalu panjang, cuman intinya adalah metode CROT ini sama aja dengan dekomposisi LU sebelumnya, cuman metodenya membedakan. Kalau LU tadi kan ada si L sama si U dengan udah kita L-nya di OBE-in, punya itu hasil nilai penting si OBE-nya kita isikan. Nah, kalau yang membedakan metode dengan metode CROT adalah ini nanti kita tinggal masukin aja nih. Ini kan A-nya udah A-nya 3. Mana ya? Ini kita ganti aja deh soalnya. Udah ada yang dikerjain soalnya supaya lebih mudah. Misal 2x ditambah 3y ditambah z sama dengan tambah z. Mana ya? Ini 4x ditambah 7y ditambah 3z 6x ditambah 18y ditambah 5z. Misalnya gini ya, dikasih persamaan seperti ini, misal ada hasil-hasilnya. Nah, nanti sama kayak karena kita mendekomposisi menjadi L sama L dan U, nanti ini L11, ini L21, ini L31, dia upper ya, L22, L32, L23. U nanti sama aja, misalnya di sini U, U11, U12, U13, 0, 0, 0, 1, 1. Ini 1 ya. Di sini nanti ada ininya. Nanti itu bentuknya seperti ini nanti setelah kaliin L dikali U nanti didapat untuk mendapatkan nilainya inilah pokoknya. Misal dalam soal ini L1-nya berarti L1 L11 L11 berarti sama dengan mana ya? L11 nilai U1 sama dengan U11 sama dengan 2. L12 sama dengan L11 misal dikali dengan U, kok beda ya?
Oke, mungkin yang ini udah habis juga ya. Yang ini nanti kita cari bersama aja deh. Yang ini kurang tahu juga cara ngerjainnya karena yang udah dihitung dia prosedurnya beda sama ini. Jadi mungkin untuk ini kita skip aja dan ini contohnya udah selesai. Jadi mungkin untuk rangkuman aja ya. Di sini kan tadi galat. Jadi sebenarnya yang dalam 6 pertemuan metode numerik itu ini yang dirangkum dalam modul. Mungkin ada beberapa hal yang gak tercantum juga, tapi kurang lebih ini nanti ada galat kalau di soal di koleksi data bank soal di BMSD, dia itu ada diminta tentang galat kalau nggak salah. Jadi coba pelajarin aja tentang galat absolut sama galat relatif. Metode grafik juga ini ada, metode bagi dua, metode posisi palsu. Ini metode-metode ini juga ada di UTS sebelumnya. UTS 22 sama UTS 24 itu ada soal ini semua. Yang nggak ada itu OBE sama eliminasi Gauss. Teknik penumpuan itu kalau nggak salah ada ya. Terus dekomposisi itu juga ada. Crowd itu nggak ada sih di 22 sama 24 kalau nggak salah. Cuman tadi pelajarin aja. Terus untuk iteratif Jacobi dan Gauss-Seidel ini biasanya disuruh salah satunya Jacobi atau Gauss-Seidel. Ini vektor eigen dan nilai eigen di soal sih nggak ada ya. Ini yang perlu dipelajari metode pangkat balikan. Oke, mungkin itu aja ya. Sebenarnya masih abstrak juga yang nggak menyelesaikan langsung tiap soal. Cuman tadi mungkin terbayang ya gimana penyelesaian dari setiap materinya. Mohon maaf, mungkin banyak kekurangannya karena pertama juga menjadi tutor dan soalnya cukup banyak, jadi nggak sempat kalau diselesaikan semuanya. Jadi tadi cuman dikasih ininya aja sih, apa sih cara pengerjaannya, baru nanti ya semoga tadi dengan beberapa cara pengerjaan itu nanti bisa kalian paham dan bisa kalian lanjutin terus mendapat solusi dari jawaban tiap soal. Ya mungkin itu aja, dikembaliin ke Fatina mungkin atau Bio. Oke, thank you Ariel buat tutornya. BTW aku juga mau ngasih info buat terkait UTS Mednum besok. Jadi kita pokoknya UTS itu bakal dilaksanain di Google Meet. Terus kita harus join 10 menit sebelum UTS-nya dimulai. Terus terkait pengerjaannya itu pakai folio atau AVS nanti bakal di-scan dan bakal dikumpulin. Gitu aja guys untuk info terkait UTS Mednum. Dari teman-teman ada muridnya nggak terkait tutor dan mungkin UTS besok gitu. Kalau misalnya emang ada, sekali lagi thank you buat Alfa karena udah bersedia buat jadi tutor Mednum. Makasih juga teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Semoga besok UTS